Ya, pemirsa, petani kelapa sawit Indonesia dan Malaysia maksud kami sepakat untuk menghentikan ekspor produk minyak sawit mentah atau CPO ke Uni Eropa. Hal ini terkait dengan larangan impor produk perkebunan yang dihasilkan dari deforestasi atau penggundulan hutan yang berlaku 6 Desember 2022. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah menerapkan peraturan baru pada akhir tahun lalu, yaitu Undang-Undang Komunitas Bebas Deforestasi atau EU Deforestation Regulation. Aturan yang diberlakukan sejak 6 Desember 2022 ini akan melarang impor produk perkebunan yang dihasilkan dari pengundulan hutan atau deforestasi. Tentu bilit baru ini tidak mengecualikan produk minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia. Petani kelapa sawit di tanah air pun langsung merespon kebijakan baru Uni Eropa tersebut. Bahkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKasindo berencana untuk menghentikan ekspor CPO ke sejumlah negara Uni Eropa. Langkah stop ekspor CPO ke benua biru juga akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia, yang sebelumnya sudah mengeluarkan ancaman stop ekspor CPO sebagai bentuk protes diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas CPO. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan ekspor komoditas unggulan Indonesia mengalami penurunan pada bulan November 2022 kecuali besi dan baja yang mengalami peningkatan karena kenaikan harga. Sedangkan komoditas minyak kelapa sawit serta batu bara lebih disebabkan karena penurunan volume. Sementara itu, sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia memiliki posisi yang sangat strategis. Kedua negara serumpun ini merupakan pemasok sekitar 85% CPO di dunia. Dengan demikian, kebijakan kedua negara tentu akan sangat menentukan harga CPO di pasar internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia dan Malaysia siap stop ekspor CPO ke Uni Eropa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKasindo. Selamat pagi, Pak Gulat. Pagi, Mas Prasetyo, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Salam sehat juga, Pak Gulat. Ya. Baik, langsung saja kita akan review terlebih dahulu nih. Kalau kita cermati dengan larangan deforestasi begitu ya terkait dengan produk-produk komoditas termasuk CPO di dalamnya. Anda melihat bagaimana perkembangan dari industri CPO di tanah air paling tidak di sepanjang tahun 2022 lalu ini, Pak Gulat. Baik, jadi industri CPO Indonesia sejak diberlakukannya mandatory biodiesel B30 akhir 2020 lalu, awal 2020 lalu, itu membuat Indonesia semakin kokoh. Nah, terkhusus masuk di masa pandemi ya. 2022 catatan kami hanya sedikit terganggu ketika kita terjadi kelangkaan minyak goreng dan Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang justru sebenarnya kita mengambil suatu hikmah bahwa dunia itu tidak bisa lepas dari minyak nabati sawit Indonesia. Nah, itu entry yang paling penting. Nah, jika kita melihat pasca terjadinya larangan ekspor dan kemudian dicabut ya, memang terjadi stagnan ya cukup lama 6 bulan ya, dan pada 2 bulan terakhir harga CPO sudah semakin bagus dan harga TBS petani juga sudah naik paling tidak 20% dibandingkan posisi terpuruk di sebelumnya. Pada 1 bulan Desember lalu itu harga TBS petani itu rata-rata 1.850 sampai 2.400 rupiah. Memang masih belum pada angka yang memberikan manfaat yang lebih baik kepada petani. Tapi paling tidak momen dari 2022 di awal kemarin telah menjadikan Indonesia memang faktanya adalah produsen CPO terbesar di dunia. Selama ini kan tidak pernah terasa ya. Tapi faktanya itu terjadi gitu loh. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja, baik produktivitas, konsumsi dalam negeri maupun ekspor begitu di tahun lalu itu apakah sudah sesuai dengan target pemerintah maupun APKasindo sendiri? Ya, jadi antara konsumsi domestik dengan ekspor itu kan sangat berhubungan dengan hulu kami ya. Jadi kalau kita melihat capaian target secara umum memang belum tidak seperti yang ditargetkan karena adanya gangguan kurang lebih ya 6 bulan ya kalau kita hitung. Itu mengakibatkan terganggunya ekspor CPO, itu harus kita akui, dan produk turunannya. Tetapi kalau kita melihat secara umum ya, kinerja sawit Indonesia itu sudah cukup baik melalui adanya peningkatan daripada
serapan domestik, hilirisasi yang semakin besar di Indonesia. Dan kalau kita lihat juga kurva daripada ekspor CPO kita itu dari tahun ke tahun menurun. Itu tahun 2017 ekspor CPO kita itu 7% dari total 33 juta ton. Terus menurun lagi 2018 6,5. Terus turun lagi dia sampai kepada tahun 2021 itu dari 33,6 juta ton ekspor CPO dan turunannya kita hanya mengekspor 2,4% CPO dalam bentuk minyak mentah ya. Jadi ini adalah peningkatan yang signifikan. Nah, ini menjadi harapan kami petani sawit bahwa dengan semakin baiknya di 3 bulan terakhir tahun lalu tentang kondisi ekspor CPO, serapan dalam negeri juga aturan yang juga sudah diperbaiki oleh Menteri Perdagangan akan menjadi harapan di 2022 ini akan terkhusus setelah diberlakukannya Februari nanti B35. Ini yang menjadi harapan besar dari perjalanan panjang 2022 lalu gitu. Oke, bisa dikatakan berarti memang konsumsi dalam negeri akan menjadi penopang berikutnya nih bagi industri CPO paling tidak di tahun 2023 ini, Pak Gulat. Ya, jadi kalau kita kembali kepada ancaman gertak daripada Uni Eropa itu sebenarnya mereka salah. Mereka lupa bahwa Indonesia selain sebagai produsen daripada CPO juga merupakan konsumsi terbesar di dunia. Oke. Itu yang mereka lupa. Jadi kalau mereka larang dengan berbagai aturan, itu sudah masa lalu, sudah selesai. Jadi kita melihat Indonesia ini jangan lagi seperti mengemis ekspor-ekspor. Indonesia selain sebagai produsen CPO, termasuk juga sebagai konsumen. Nah, ini yang harus kita katakan kepada dunia. Kata kuncinya adalah serapan domestik gitu. Baik, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, berarti akankah memberikan dampak yang cukup besar dengan adanya aturan ataupun undang-undang baru yang kemarin sudah ditandatangani begitu ya tanggal 6 Desember 2022 dari 27 negara anggota Uni Eropa terhadap kinerja ekspor CPO kita, Pak Gulat? Nggak ada pengaruh, makanya saya bilang dari awal Indonesia jauh lebih siap ya. Secara umum Indonesia jauh lebih siap dibanding Malaysia. Kenapa? Sekitar 1 bulan terakhir pemerintah sudah memperketat ekspor dari 18 turun ke 16. Itu sudah menjadi pertanda. Yang kedua, kita sudah mengantisipasi serapan domestik B35 di Februari nanti. Jadi kalau kita hitung kebutuhan negara ekspor kita ke Eropa itu tercatat itu 4 sampai 5 juta ton lah per tahun. Dengan pengkonsumsinya 27 negara. Nah, itu dia. Sementara kalau kita move ya hijrah dari B30 ke B35 itu paling tidak sudah menyerap 5 juta ton atau secara totalnya itu sekitar 15 juta ton CPO. Nah, kalau kita lihat dengan struktur perbandingan daripada produksi dan serapan dalam negeri itu sudah selesai. Kalau dia bicara apakah akan terganggu harga CPO? Justru dengan perketatan daripada aturan dari Uni Eropa tadi membuat harga CPO dunia akan naik. Nah, kenapa? Kita sudah mengantisipasi B35, pengetatan 1:6, itu akan mengakibatkan ketersediaan stok dunia akan CPO akan menurun. Nah, dengan demikian, harga TBS petani kami akan terdongkrak. Ya, ciri-ciri sudah nampak. Rumusannya adalah supply and demand. Sepanjang supply itu berkurang, ya, penyediaan berkurang dan demand tetap, katakan tetap saja, itu harga akan naik. Dan itu akan kami percaya dengan kebijakan Presiden dan juga Menteri dan Korporasi Gapki, ini akan menjadi titik nol ya perbaikan daripada sawit Indonesia ketika adanya aturan-aturan main yang justru sebenarnya bagi kami ya merugikan mereka karena apa yang mereka minta itu cost ketelusuran itu kan biaya satu. Yang kedua, yang mereka larang itu kan 2020 ke atas. Ya kita tahun 2020 sudah mengatakan tidak ada lagi namanya pembukaan hutan melalui UCK atau moratorium. Nah sebenarnya itu yang justru yang saya dengar teman-teman NGO dalam negeri yang justru ngotot supaya dari 2020 diturunkan ke 2010. Nah itu tapi untungnya Komisi Uni Eropa tidak menyetujui, tidak menerima usulan itu gitu. Baik, memang moratorium juga beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan oleh pemerintah begitu terkait dengan lahan perkebunan sawit di Indonesia. Tapi sebenarnya dasarnya sendiri Eropa menerapkan aturan ini seperti apa? Lantas bagaimana dengan sikap dari petani sawit Indonesia? Berikut ini kami sampaikan sejumlah infografis untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Ini kita cermati dari kinerja ekspor CPO Indonesia untuk all market ya ke seluruh negara. Begitu kita lihat per November 2022 itu nilainya mencapai 2,34 miliar dolar Amerika. Adapun volumenya sekitar 2,72 juta ton dengan harga sekitar 945,7 dolar Amerika per metrik ton. Dan berikutnya ekspor CPO Indonesia ini ke wilayah Uni Eropa dari Januari sampai dengan November 2022. Kita terbesar adalah ke Spanyol sebanyak 470.938 ton, kemudian Italia 455.100 ton. Dan bagaimana dengan kinerja ekspor CPO Malaysia ke Eropa? Januari sampai dengan November kita lihat kalau Malaysia itu terbesar ke Belanda 740 ribuan ton, kemudian di posisi kedua Italia 243.890 ton. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Manurung, Ketua Umum Askasindo. Baik, Pak Gulat. Siap, Mas. Baik, ini kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan begitu, memang kinerja ekspor kita begitu ke luar negeri cukup besar, meskipun Anda katakan tadi trennya sudah mulai turun karena ada pemanfaatan ataupun konsumsi di dalam negeri yang terus mengalami peningkatan. Nah, ini bicara mengenai ekspor dari CPO ke Uni Eropa begitu. Anda melihat seperti apa? Apakah ini memang menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan ekspor-ekspor ke negara lain begitu misalnya Pak Gulat? Ya, sebenarnya kalau kita melihat angka tadi kan sudah jelas, 27 negara cuma 4, sekian juta ton di tahun 2022. Jadi kalau kita kembali kepada strategi Indonesia melalui serapan domestik, sebenarnya itu selesai. Dan saya merasa CPO-PC juga harus mempunyai peranan besar ya, karena CPO-PC ini adalah ujung tombak. Coba kita lihat daripada sebaran daripada ekspor kita, justru sebenarnya India, China, dan ASEAN itu 60% dari total ekspor kita masuk ke sana. Jadi sebenarnya di sini saja kita bermain di negara Asia, udah selesai. Kalau memang itu ancaman mereka semakin menjadi-jadi. Diancam kita balik ancam. Kenapa? Kita yang paling besar. Kenapa kita diatur-atur? Oke. Itu dari segi kuota dari serapan mereka ya. Baik, dan tanggal 6 sudah ditandatangani Undang-Undang Deforestasi tadi. Sebenarnya kapan mulai berlaku larangan importasi ini? Ya, kalau kita lihat dari penjadwal mereka berarti 18 bulan setelah tanggal 6 Desember 2022. Oke. Ya sekitar 1,5 tahun kemudian. Saya pikir Indonesia cukup siap ya, cukup siap dalam kondisi itu. Jika kita mengatur stok, kata kuncinya gini Mas Prasetyo, stok dalam negeri. Ya, petani sawit di dalam tahun 2022 tadi akibat gangguan daripada harga minyak harga pupuk yang naik sampai 300%, itu praktis tidak memupuk. Yaitu yang pertama, itu berakibat menurunnya potensi daripada TBS petani 11 sampai 15%. Tahun 2022 tadi itu sumbangan CPO petani itu kurang lebih 28% dari total produk CPO Indonesia. Artinya akan terjadi juga produksi total daripada TBS petani dalam konteks CPO pada tahun 2023 ini. Berarti stok semakin berkurang. Udah tadi B35, tambah lagi pengetatan ekspor, tambah lagi menurunnya aktivitas daripada produksi TBS petani. Ini akan sejalan dengan larangan ataupun penelusuran atau bebas deforestasi daripada Uni Eropa. Saya melihat ini akan menjadikan Indonesia semakin penting untuk menentukan kemana arah tujuannya. Dan yang paling dibenci oleh Uni Eropa itu adalah jangan sampai Indonesia menggunakan minyak sawit untuk biofuel. Sejak kami sudah bertemu dengan duta-duta besar Uni Eropa, terus rutin itu 3 bulan menjelang akhir tahun lalu. Semuanya mereka hanya itu. Kami tidak melarang untuk pangan, tapi kami tidak menginginkan Indonesia menggunakan minyak sawit untuk campuran biodiesel. Artinya apa di situ? Kan politik dagang. Nah, ini yang mereka jaga supaya ketersediaan minyak CPO dunia itu tetap tinggi
kalau kita tidak menggunakan untuk biodiesel. Artinya tinggi berarti supply berlebih, harga turun. Nah, ini yang harus kita setel. Ibarat membawa kendaraan, kita harus siap dengan semuanya gitu. Oke, tapi kalau kita lihat tadi, mereka tidak setujunya karena ada alasan apa begitu? Saya penasaran juga ini Pak Gulat. Apakah karena pengembangan dari biodiesel ini akan meningkatkan akhirnya pemanfaatan di internal kita saja begitu? Atau bagaimana? Kata kuncinya di situ yang Mas Presiden bilang tadi. Ada apa dengan biodiesel? Kenapa mereka marah? Justru bahan bakunya sama untuk pangan dan untuk bioenergi. Kenapa untuk bioenergi mereka larang? Karena serapan bioenergi ataupun biodiesel itu cukup besar. Oke. Bayangkan dari 47 juta ton produksi kita, 15 juta ton harus dituangkan ke dalam bentuk biodiesel campuran. Artinya apa? Semakin kita menggunakan biodiesel, semakin sedikit stok ketersediaan minyak nabati dari sawit. Dan mereka tidak menginginkan itu karena mereka ingin stok berlimpah, harga murah. Nah, inilah yang saya sebut tadi strategi bahwa Indonesia jauh lebih siap dari Malaysia ketika menghadapi ancaman-ancaman dari negara-negara Uni Eropa tadi. Dan sepengetahuan saya bertemu dengan 27 dubes dengan waktu yang berbeda, mereka sama sekali tidak mempermasalahkan yang tertanam 2020 ke bawah. Artinya, kita selamat. Oke. Tidak ada lagi pembukaan lahan setelah 2020 UCK keluar. Karena UCK sangat ketat. Tidak kawasan hutan saja pun dia nggak boleh ditanam sawit jika pola ruangnya bukan untuk perkebunan. Nah, ini yang mereka lupa bahwa kita sudah melakukan antisipasi yang jauh lebih baik dari 10 tahun belakangan ini gitu. Oke, ramai juga diberitakan begitu Malaysia ini akan mengajak Indonesia begitu untuk bagaimana kita memerangi lah kaitannya dengan kampanye-kampanye negatif terkait dengan produksi CPO Indonesia di dunia internasional begitu. Anda melihat bagaimana ini Pak Gulat? Ya, sebenarnya kita juga harus bijak ya melihat daripada negara sahabat kita Malaysia ini. Mereka mengajak bagus ya, kan sudah ada CPO-PC, tapi kita juga harus mengamati bahwa jangan nantinya Indonesia yang pasang badan melalui B30, B35 dan lain-lain, tapi yang mengambil manfaat dari kebijakan Indonesia mengurangi stok dunia, justru Malaysia yang menangguh manfaatnya. Itu yang juga harus kita melihat. Jadi kedua negara ini harus sama-sama melakukan tarik ulur ya. Jangan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Ketika ada kita lihat persaingan, justru yang ada itu adalah saling menekan. Nah, jadi ajakan Malaysia itu bagus. Dan saya sebagai petani sawit, teman-teman petani sawit di seluruh Indonesia juga bersepakat bahwa ajakan Malaysia itu harus dilakukan dengan terukur, dengan kebijakan. Karena Indonesia jauh lebih siap dan tidak akan menjadi bumerang ketika itu sudah berlaku. Nah, tetapi akan lebih baik memang CPO-PC yang mengambil peran. CPO-PC ini kan 2015 berdiri ya. Tetapi coba lihat anggotanya. Dari 2015 sampai sekarang cuma 2 negara aja, Malaysia dan Indonesia. 5 negara produsen CPO lainnya masih belum masuk. Coba ini salah satu tugas CPO-PC dalam rangka antisipasi yang dikatakan tadi, deforestasi. Tapi kata kunci semua itu, kami petani sawit siap menghadapi yang akan terjadi ke depan. Karena petani sawit itu kalau ditanya ketelusuran, justru petani sawit itu lebih jelas asal-usul sawitnya. Asal-usul. Makanya kami petani sawit tetap untuk bisa berada satu gerbong dengan korporasi untuk melawan kampanye-kampanye negatif tadi gitu. Oke, nah kalau kita lihat sendiri dengan kondisi seperti saat ini begitu, apakah ada peluang bahwa seperti kita ada larangan ekspor raw material di sektor pertambangan begitu, akhirnya berujung pada tuntutan di WTO. Nah, apakah ini ada peluang Pak Gulat? Ya, semakin menarik perbincangan kita mengenai upaya dari langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman petani kelapa sawit di Indonesia dalam menyikapi aturan ataupun larangan deforestasi untuk komoditas perkebunan khususnya CPO. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Manurung. Ya, Pak Gulat, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, kita belajar pengalaman lah paling tidak dengan kondisi stop ekspor nikel kita begitu, raw material yang dilakukan hilirisasi di dalam negeri. Anda melihat bagaimana potensinya akankah sama dengan CPO nanti begitu, bahwa akan ada lagi tuntutan ke WTO atau bagaimana? Sebenarnya langkah kita sendiri akan menyetop ekspor ke Eropa kah atau kita mencoba tarik ulur ini? Silakan.
Ya, saya melihat antara nikel dengan CPO beda. Nikel mereka yang butuh, nggak ada larangan. CPO mereka butuh, malah mempersempit peluang. Nah itu. Jadi kalau saya melihat, ya kalau kita menghentikan ekspor ke sana, kalaupun harus masuk kepada WTO, itu akan membuat mereka itu semakin konyol. Loh, mereka yang melarang dan kita katakan nggak bisa kita ikuti, maka kita nggak ekspor. Itu dua hal yang berbeda dengan nikel. Nah, kalau saya melihat, kalau memang mereka memaksakan harus sesuai dengan itu, maka kita harus juga berhitung biaya, kos yang dikeluarkan untuk melakukan apa yang mereka minta. Mau nggak dengan membayar? Karena sepengetahuan saya, dari diberlakukannya RSPO sampai dengan tahun 2021 lalu, CPO yang sudah bersertifikat sustain dalam bentuk RSPO dan sertifikasi lainnya, secara global itu hanya terserap 40%. Yang 60% terpaksa dijual dengan harga normal, tidak sama dengan tidak bersertifikat. Itu sudah ciri-ciri bahwa mereka tidak fair juga kalau harus pergi ke sertifikasi. Nah, sertifikasi yang mereka buat itu harus bebas dari deforestasi, nggak masalah, asal mereka mau menambah biaya. Tapi tolong kita harus juga sadar juga, yang mereka sebut itu kan 2020 ke atas. Berarti baru sawitnya baru berumur 2 tahun dong sawitnya. Oke. Belum bisa panen. Jadi 2020 ke bawah berarti clear kata mereka. Nah, ini jadi catatan. Tapi kami petani sawit melihat ini sebagai peluang. Kalau korporasi dihambat, biar petani sawit yang maju head to head kepada mereka, G2G, B2B, kami akan melakukan aktivitas ekspor sebagaimana yang sudah dilakukan oleh korporasi yang sebelumnya. Karena kami berkeyakinan petani sawit paling siap, clear dari ketelusuran bebas deforestasi yang mereka sebut selama ini gitu. Oke, dalam artian tetap kita akan mengupayakan ekspor ke Uni Eropa begitu, sambil kita melihat penyesuaian yang dilakukan? Ya, dengan harga tertentu. Kalau dia tidak mau, misalnya harga CPO sekarang katakan dalam bentuk kilogram 11.800. Karena ada beban-beban yang harus dikerjakan untuk melengkapi dokumen yang mereka minta, kita tawar dengan 14.000. Mau nggak beli? Kalau mau silakan, ayo kita buat. Tapi kalau dia katakannya itu tidak mau, kangkung genjer, tidak usah. Kita mengalihkan ekspor ke tempat lain dan kita tidak akan disalahkan dunia. Tetapi ada plan B yang harus kita lihat ya. Yang selama ini petani sawit ini kan di sektor hulu ya. Saya pikir 2023 ke depan petani akan memainkan peranan penting melalui pendirian pabrik-pabrik dari CPO petani dan pabrik minyak makan dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi layanan baru kepada mitra bisnis luar negeri. Karena saya berkeyakinan petani sawit itu akan lebih soft landing ketika kita yang berbisnis daripada korporasi. Ini tidak ada masalah menurut saya ya gitu. Jadi intinya kita harus lawan karena yang mereka minta itu 2020. Yang banyak orang lupa, kalau 2020 yang mereka larang, berarti sawitnya baru berumur 2 tahun hari ini. Ya kan belum buah. Iya. Oke. Belum berbuah sawit kami di situ. 2020 ke bawah, ya sudah panen. Tapi nggak mereka permasalahkan. Clear dong. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi tadi, berarti pangsa pasar apa yang akan dikencangkan atau dikuatkan begitu, Pak Gulat? Apakah tetap wilayah Asia saja atau bagaimana akhirnya ini? Ya Asia yang paling penting dan negara-negara ASEAN lain negara kita di Asia dan memperbaiki struktur. Ya, kalau saya melihat Uni Eropa itu bukan nggak penting. Karena juga lisensi itu harus kita pegang juga. Lisensi artinya memang diakui oleh Eropa dan juga oleh negara-negara lain. Itu penting. Tapi peningkatan konsumsi dalam negeri dan hilirisasi Indonesia yang sudah cukup bagus, saya katakan tadi Indonesia hanya mengekspor 7% dalam bentuk CPO, tetapi tahun lalu cuma 2,4% dari total ekspor. Ini kan sudah menandakan Indonesia itu sebenarnya keren ya dalam mengelola gitu. Jadi saya berharap momentum daripada larangan ekspor ini menjadikan Indonesia mengintrospeksi juga apa permasalahan yang dihadapi petani sawit yang 42% menyumbang daripada perputaran sawit Indonesia ini adalah itu kita selesaikan masalah legalisasi lahan petani yang masih diklaim dalam kawasan hutan. Karena kalau itu clear, maka Indonesia itu tidak lagi ada alasan untuk mengatakan deforestasi lah, itulah, inilah. Nah, ini momentum. Kalau itu tidak diperbaiki, berarti kita beternak, tanda kutip beternak masalah yang tidak pernah berkesudahan dari tahun-tahun sebelumnya. Lihat saja persentase yang sudah masuk melalui jalur atau gerbong UCK, itu yang dominan itu dari korporasi 64%. Petani sawit cuma 11% yang masuk ke permohonan
persoalan sawit dalam kawasan hutan. Jadi ini yang Baik. paling penting. Selain kita menghadapi Uni Eropa, tapi kita juga harus melihat petani sawit sebagai ujung tombak daripada sawit Indonesia ini. Permasalahannya adalah hanya sederhana dan hanya satu dari zaman dulu, legalisasi lahannya, ownership, sertifikatkan dia seperti yang lainnya gitu. Baik, terakhir harapan Anda tahun 2023 ini, Pak Gulat, apakah kita masih akan terus mencoba untuk meningkatkan lagi-lagi konsumsi dalam Ya. negeri begitu? Baik, jadi harapan di 2023 ini adalah kita lihat bercermin ya di 2022 bahwa kejadian turbulensi larangan ekspor selain juga merugikan kami petani sawit, tapi ada juga manfaat. Namun di 2023 ini pemerintah harus kembali menegaskan bahwa lahan petani sawit yang ada saat ini harus dikelirkan. Jangan menjadi gorengan kembali di masa-masa akan datang. Oke. Saya berkeyakinan dengan UCK, korporasi clear. Masuk semua. Sudah 1,2 juta hektar masuk pasien tanda kutip menyelesaikan. Petani sawit masih tersisa lah 1,8 juta hektar yang belum clear. Ini pekerjaan penting, PR penting bagi Indonesia di 2023 kalau kita mau head to head kepada negara-negara yang selalu mengatakan deforestasi lah, itulah inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. potensi semakin menurunnya si produksi CPO petani itu akan menjadi 2 kali lipat sampai 50% jika masalah harga pupuk tidak juga diselesaikan. Head pupuk juga penting. Jangan hanya head minyak goreng dibuat. Head pupuk untuk petani sawit atau untuk perkebunan penting. Rendahnya realisasi dan implementasi PSR, harapan daripada Indonesia, petani sawit Indonesia ke depan, juga sangat kecil. Di 2022 lalu, dia hanya 9,8%. Bahkan beberapa provinsi 0%. Sebenarnya ini kata kunci melawan kampanye negatif mereka itu. Dengan adanya PSR, peremajaan sawit rakyat, itu adalah intensifikasi. Tidak menambah luas lahan, tapi meningkatkan daripada produktivitas. Dan rekan-rekan NGO juga menginginkan hal itu. Nah ini akan koreksi di 2023. Perbaiki apa yang menghambat. Kalau pihak dari Kementan mengatakan bahwa peraturan ini sudah oke untuk memperlancar meningkatkan serapan dari PSR, faktanya PSR yang terjelek sepanjang masa adalah 2022. Nah, rendahnya PSR ini akan menjadi cermin untuk perbaikan sustainability daripada petani sawit 2023 dan selanjutnya gitu. Sawit adalah kita, bukan mereka. Maka jangan sampai kita terlewatkan lagi seperti komoditi yang lain gitu. Oke, Pak Gulat, itu dia harapan di tahun 2023 semoga bisa terwujud dan kita juga masih akan terus meningkatkan produktivitas kinerja begitu dan nanti bagaimana legalisasi kemudian pupuk ini bisa juga terselesaikan di tahun. Betul. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Gulat, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak. Salam sehat Mas Prasetyo.